Selamat datang kembali di rumah Baruso. Masak lagi kita. Hari ini kita bikin bakpao dengan dua varian isi. Ada bakpao coklat dan bakpao ayam. Pengen tahu bagaimana isinya? Wah, ini dia ya. Ini bakpao coklatnya dengan isian coklat yang lezat ya. Kemudian sebentar, bakpao ayamnya. Yang ini adalah bakpao ayam dengan isian ayam yang banyak sekali melimpah. Tekstur bakpaonya juga lembut dan empuk. Ini enak banget. Pengen tahu seperti apa resepnya? Ikuti terus video kita hari ini. Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat bakpao, ini ada bahan yang pertama untuk roti bakpaonya ya. Ada 250 gram tepung protein rendah, saya menggunakan merek Kunci Biru. Kemudian nanti ada 1 sendok teh ragi instan, kemudian setengah sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, dan di sini saya menggunakan mentega putih 1 sendok makan. Kalau tidak ada mentega putih boleh menggunakan margarin atau mentega biasa ya. Kemudian di sini ada 150 ml air, ini air biasa jadi suhu ruang bukan dingin atau panas ya. Oke. Nah, kemudian kita hari ini akan membuat isian bakpao ayam sama bakpao coklat. Untuk bakpao ayamnya di sini saya sudah menyiapkan ada sekitar 100 gram ayam sudah saya potong dadu. Kemudian bumbunya di sini sudah saya haluskan, cuman bawang putih dan bawang merah saja ya. Kurang lebih ada 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah. Kemudian di sini ada daun bawang 1 batang dan ada daun bawang prei dan bawang biasa itu 1 batang 1 batang. Ini untuk isian yang ayam. Nanti kita juga butuh ada saus tiram, kecap manis, merica begitu ya. Dan isian yang lainnya tentunya saya membeli ini ada filling coklat. Mereknya Tulip dan ini lumayan enak untuk isian donat, untuk bakpao ya. Ini yang saya beli sudah jadi. Oke, tahapan pertama kita akan membuat ini dulu ya, isiannya ayamnya dulu. Kita panaskan terlebih dahulu sedikit minyak. Kita tunggu agak panas ya. Kemudian bumbu yang sudah dihaluskan tadi kita tumis. Oke, setelah harum kita masukkan daging ayam. Kita memang harus menyiapkan isiannya dulu karena nanti bakpaonya, proofing bakpao dia sudah ada isiannya begitu ya. Jadi adonannya tidak di proofing dulu baru dibentuk, tapi langsung dibentuk dengan isian baru di proofing. Dan isiannya ini nanti agak banyak. Kalau satu resep bakpao nanti kita akan jadikan sekitar 8 biasanya ya untuk 250 gram tepung. Nah, isiannya ini cukup sebenarnya buat 8, tapi nanti kita akan pakai hanya 4 ya, karena 4 bakpao ayam dan 4 bakpao coklat. Oke. Setelah berubah warna, kita masukkan daun bawangnya. Kalau pingin banyak daun bawang prei ya, itu juga tambah enak. Jadi Anda boleh memberi lebih banyak lagi. Kita masukkan sedikit saus tiram, mungkin setengah sendok makan aja ya. Kemudian kita tambah kecap manis karena biasanya memang isian bakpao ayam kan agak manis-manis ya. Kita sedikit
kecap manis, dan saya tetap menambahkan sedikit gula. Saya tambahkan juga sedikit garam. Saya tidak berani untuk garamnya terlalu banyak karena saus tiramnya sudah asin ya. Kemudian sedikit kaldu jamur, sedikit merica bubuk, oke, saya tambahkan sedikit air ya, sedikit aja supaya ayamnya benar-benar bisa matang dan tidak gosong. Kalau bingung dengan ukuran-ukurannya nanti cek di deskripsi ya. Oke, ini sudah hampir matang ya. Kita akan tambahkan sedikit larutan tepung maizena atau ya boleh tapioka juga ya. Sedikit saja supaya dia lebih kental. Jadi kalau nanti dijadikan isian itu cairannya tidak meluber. Nah, dia jadi lebih kental gitu ya. Oke, sudah siap isian ayamnya. Oke, setelah isian ayamnya sudah jadi ya, sekarang kita ke tahapan untuk membuat roti bakpaunya. Ini tepungnya saya masukkan dulu, kemudian garamnya ya setengah sendok teh, dan kemudian lagi instannya 1 sendok teh. Nah, ini gulanya saya campur dengan air terlebih dahulu ya, jadi biar dia lebih larut lah, jadi nanti pada saat dicampur dengan tepungnya gula tidak bergerindil gitu ya. Oke, kita campur dulu ya, tadi ada ragi, garam, kemudian bertahap kita masukkan airnya. Nanti saya akan mulai ini pakai tangan juga ya, lebih enak. Cuman ini saya campur dulu air dengan tepungnya. Bakpao ini jadi menu ini ya yang sangat familiar di Indonesia, dan saya juga sempat penasaran juga bagaimana cara membuat bakpao yang mudah tapi enak gitu ya, dan bisa bagus begitu. Beberapa resep itu cukup complicated dan kayaknya susah lah kalau kita mau ngikuti ya. Kalau ini lumayan mudah dan pasti hasilnya enak. Oke, setelah sudah tercampur rata, baru saya masukkan di sini mentega putihnya. Oke, sekarang bagian yang paling krusial setelah kita campur semua ini adalah menguleni ya. Tapi memang agak lama, kita harus siap sekitar kurang lebih 20 menit lah untuk nguleni adonannya sampai dia benar-benar bagus bentuknya, teksturnya. Nanti akan membuat bakpao ini lebih enak, empuk, dan tidak keriput, tidak berkerut ya. Nah, kita lakukan seperti ini. Saya kasih tepung supaya tidak lengket ya. Sampai seperti apa adonannya ya, 20 menit Anda akan tahu nanti bedanya yang awal seperti ini dan setelah 20 menit dia teksturnya lebih elastis.
Baik, ini sudah kurang lebih 20 menit lah ya, dan adonannya sudah lebih elastis. Bedanya apa dengan yang pertama? Lihat ini teksturnya lebih bagus. Kemudian kalau kita pipihkan, nah ini ya, dia itu kayak transparan gitu loh. Ini bagus untuk jadi nanti bakpao yang cantik dan teksturnya lembut nanti. Gini ya. Oke. Nah, untuk hari ini saya akan membuat bakpao ukuran sedang. Ini satu resep bisa jadi 8. Kalau mau dibuat lebih kecil bisa jadi 10 kah begitu ya. Kurang lebih kalau mau ditimbang bobotnya 52-53 gram lah, bisa jadi 8. Nah, di sini saya tidak akan menimbang secara presisi begitu ya. Saya akan motong saja. Pokoknya ini nanti jadi 8. Saya jadikan 2 dulu. Empat akan saya isi dengan ayam. Kemudian 4 dengan coklat. Ya, kurang lebih beginilah mungkin. Ya. Oke, kita mulai. Untuk proofingnya nanti setelah kita isi baru kita proofing. Yang kita lakukan adalah membuat lingkaran begini, memipihkannya, biarkan yang tengah sedikit apa ya, menggelembung, nggak apa-apa ya. Kita pipihkan pinggir-pinggirnya saja. Saya isi ayam terlebih dahulu. Isiannya banyak nih. Oke, kemudian ujung-ujungnya kita tutup. Gini ya. Mau sedikit dibuat lebih bulat juga tidak apa-apa. Ini nanti akan mengembang cukup besar. Saya menggunakan ini cupnya, cup kertas ya. Boleh pakai yang lainnya juga boleh, misalnya kertas roti misalnya ya, karena saya adanya ini saya akan gunakan cup kertas. Oke, sekarang saya tunjukkan untuk yang isian coklat. Sama prosesnya, dipipihkan dulu pinggir-pinggirnya. Kita isi coklat filling 1 sendok teh, lumayan banyak nih. Kalau suka lebih banyak lagi boleh, karena ini kan dimakan sendiri ya, nggak apa-apa, sedikit istimewa. Oke, kemudian kita tutup sama seperti yang tadi. Saya kasih tanda supaya tidak keliru, sedikit coklat. Oke, saya selesaikan semuanya terlebih dahulu, baru tahapan berikutnya adalah proofing, dan saya langsung proofingnya di kukusannya, jadi supaya tidak memindah-mindah ya. Oke, saya selesaikan dulu ya. Baik, ini kita sudah bentuk semua, dan tahapan selanjutnya adalah proofing. Proofingnya tidak perlu lama ya. Kalau terlalu lama nanti bakpaonya akan mengkerut. Jadi kurang lebih 15 menit. Dan ini saya langsung masukkan ke kukusan supaya tidak mindah-mindah begitu ya. Yang di sini ayam, kemudian bakpao. Sengaja saya letakkan serbet atau lap di sini. Kemudian saya tutup langsung dengan tutupnya, tapi karena ini ada lubangnya maka saya tutup dengan plastik ya. Jadi supaya tertutup semua. Proofing kurang lebih 15 menit saja. Setelah itu baru kita kukus. Jadi tidak perlu mindah-mindah lagi, ini langsung nanti ke kukusan. Sudah 15 menit, kita akan lihat ya proofingnya. Ya, dia lebih mengembang. Memang nanti ketika dikukus akan lebih mengembang lagi, dan dia tidak butuh waktu yang lama untuk proofing. Sekarang kita akan kukus. Nah,
Kalau Anda menggunakan kukusan yang tidak ada lubangnya, misalnya tertutup rapat, maka Anda harus menggunakan kain bersih ya untuk tutupnya supaya airnya tidak jatuh dan itu merusak tekstur bakpao. Tapi karena kukusan saya ini ada lubangnya, jadi saya tidak perlu menutup dengan kain begitu ya. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana cara mengukusnya. Saya sudah siapkan air di sini, tidak perlu terlalu banyak karena kita mengukusnya juga tidak lama, dan waktu untuk mengukus adalah mulai ketika api dinyalakan. Anda bisa hitung kurang lebih 20 menit. Jadi kita tidak mengukus dalam kondisi air mendidih, tapi airnya pas dingin awal seperti ini. Ya, 20 menit dari sekarang nanti kita akan lihat hasilnya. Sudah 20 menit bakpao kita sudah siap. Kita akan lihat bagaimana hasilnya. Oh, ya, ini yang coklat. Kemudian ini yang ayam lebih besar karena ukurannya ini ya tidak kita timbang tadi ya. Jadi ada yang lebih besar, ada yang kecil. Kemudian nanti kita akan lihat bagaimana teksturnya. Tapi hari ini bakpao, coklat dan ayam kita sudah siap untuk disantap.